Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jalan-jalan ke kota Mekah. Cakep. Yang jawab salam semoga rizkinya melimpah dan barokah. Amin. Masa depannya cerah. Amin. Dapat jodoh yang solih dan solihah. Amin ya Allah. Ya, paling kencang putri kalau masalah gini biasanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para alim wal ulama, wabil khusus sahibul bait Ustadz Syakir Jamaluddin yang pada kesempatan malam hari ini sedang ada kegiatan di luar. Tadi juga sudah sempat menghubungi saya, beliau tidak bisa hadir. Dan para asatidz yang saya muliakan, kemudian segenap panitia penyelenggara kajian yang luar biasa, dan juga seluruh jamaah pengajian Kopi Ngaji Kawula Muda yang semoga senantiasa dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari yang luar biasa syahdu ini kita masih diberikan nikmat kehidupan. Kalau kita tidak hidup bisa hadir betul Ustaz? Tidak Ustaz. Tidak. Kenapa Ustaz tidak bisa? Tidak bisa bergerak. Tidak bisa? Ya, masuk ke alam dunia lagi, kata Ustaz gitu. Wa wara'ahum barzakhun ila yaum yub'atsun gitu ya. Al-Mu'minun ayat 100 gitu kan. Jadi orang yang sudah meninggal sudah tidak bisa kembali ke dunia. Rabbana farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kata mereka mau kembali ke dunia beramal soleh tidak mungkin. Ya, nikmat kehidupan dan yang tidak kalah penting adalah nikmat hidayah. Yang dengan nikmat hidayah itu, teman-teman sekalian, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa merasakan betapa manisnya Islam ya Ustaz ya. Betapa manisnya Islam, betapa indahnya iman yang telah Allah berikan kepada kita, yang insya Allah dengan nikmat hidayah tersebut kita akan bisa selamat tidak hanya di dunia melainkan juga di akhirat nanti. Allahumma Amin. amin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, dan yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Allahumma amin. Langsung saja hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah jam berapa nih Ustaz? Sekarang Ya, 9 kurang. 9 Ustaz. Ya, kurang seperempat. Kita sampai jam berapa Ustaz biasanya? Biasanya 1 jam Ustaz. 1 jam ya, saya kira sampai jam 1 nih. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, langsung saja nih, saya tidak perlu memperkenalkan ulang, tadi sudah diperkenalkan oleh Ustaz moderator. Ustaz saya lupa. Rocky Ustaz. Ustaz Rocky, Masya Allah. Langsung saja teman-teman, kita akan melakukan praktek berbagi kebaikan sebelum kita semua masuk ke dalam materi yang sangat luar biasa Ustaz. Mari kita lakukan berbagi kebaikan dengan cara yang mudah teman-teman. Bagi teman-teman yang membawa HP boleh diangkat terlebih dahulu. Ya, yang ikhwan maupun yang akhwat monggo, yang bawa HP boleh diangkat dulu. Husein, bawa HP enggak? Nah, buka Sen. Kalau enggak besok remedi Quran hadis ya. Nah, ini ada murid saya di Baik, kalau sudah buka HP, teman-teman sekalian bisa membuka aplikasi kamera Ustaz. Ya, silakan. Yang ikhwan maupun yang akhwat bisa membuka aplikasi kamera. Yang di belakang juga mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu juga mungkin. Saya doakan yang mengikuti berbagi kebaikan bagi ibu-ibu, uang belanjanya bulan depan nambah ya. Amin ya. Bapak-bapak rezekinya juga nambah, gajinya nambah. Yang anak muda tadi insya Allah masa depannya cerah ya. Monggo silakan buka aplikasi kamera. Terus ngapain Sen?
Ya, ambil foto bebas gitu ya. Mau foto diri sendiri boleh, foto lampunya juga boleh, foto snack, dapat snack nggak? Oh, ada ya. Foto apapun bebas, mau foto bareng-bareng juga boleh, bahkan foto teman sebelahnya juga boleh. Silahkan, saya beri waktu 5 detik dari sekarang. Monggo. 5. Ya. Ini langsung di story atau bagaimana Ustaz? Oh ya, sekarang foto dulu Ustaz. Nanti akan kita sampaikan step by step ngaturnya Ustaz. Baik. 4. Ya. Foto saja ya, jangan rekam. Nah, ini kok yang megang lama banget. 3. Ya. 2. 1. Ya. Husain sudah? Husain lagi. Baik, kalau sudah hadirin sekalian, monggo langsung saja bisa membuka aplikasi Instagram Ustaz. Masya Allah. Silakan membuka aplikasi Instagram. Husain, privatnya dibuka dulu Sen. Ya, silakan bisa membuka aplikasi Instagram ya, baik ikhwan maupun akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu juga. Ya. Ibu-ibu punya Instagram buatan? Punya, apalagi TikTok kayaknya punya ya. Baik, kalau sudah, kemudian foto yang tadi bisa diupload di bagian story ya. Tetapi jangan langsung dikirim karena akan ada captionnya Ustaz. Kata-kata yang harus kita ketik di depan fotonya seperti itu ya. Nanti captionnya akan saya diktekan. Monggo, bisa diupload dulu. Kemudian nanti jangan langsung dikirim, captionnya akan saya diktekan. Baik. Kalau sudah siap, bilang siap. Ya. Silakan teman-teman, kalau sudah siap kita siap ya. Sudah siap belum ya? Siap, baik. Saya diktekan, monggo bisa diketik di depan fotonya. Ada 7 golongan ya di tengah-tengah hiruk pikuk dunia belakang kita ya. Ada 7 golongan manusia ya. Kalau anak muda saya yakin ngetiknya cepet ya. Beda sama emak-emak, biasanya ngetiknya pakai telunjuk. Jadi lama. Ya. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan. Yang akan mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan. Ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Kecuali naungannya. Koma, ya. Koma di sini simbol ya Ustaz ya, jangan ditulis koma ya, repot nanti tambah panjang ya. Di antaranya, nah ini sudah mulai masuk ke inti ya, meskipun bukan inti materi sebetulnya, tapi inti dari kehidupan kita. Di antaranya remaja yang tumbuh. Nah, waduh, tambah kencang ya. Remaja yang tumbuh dalam beribadah. Remaja yang tumbuh dalam beribadah ya, kepada Allah ya, kepada Allah. Ustaz Rogi sama Ustaz? Sama Ustaz. Baik, boleh minta tolong diulangi Ustaz, tafadhol. Bisa jadi ada yang ketinggalan, monggo Ustaz. Baik. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungannya, koma, di antaranya yang pertama, remaja yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Ya, sambung semuanya ya. Baik, kalau sudah, monggo teman-teman bisa tag 2 akun Instagram. Nah, Instagram pertama yang perlu di tag adalah akun Instagramnya Kopi Ngaji Kamu ya, kawula muda ya. Silahkan bisa di tag ya, nama akunnya niki nggih @Kopi Ngaji Kamu. Nah, monggo bisa dicari dulu. Ya, ini followersnya baru 41. Saya sudah follow Ustaz, tenang saja. Insyaallah sejak malam ini nanti followersnya 1000 ya. Amin ya Ya, tinggal dikurangi berapa aja nanti. Monggo silakan langsung di tag akun Instagramnya Kopi Ngaji Kamu yang pertama. Kalau sudah, monggo bisa yang kedua bisa tag akun Instagram saya. Namanya RIZQI Rizqi_aksi22. Husain udah follow belum Husain? Udah ya? Iya, kalau nggak follow mas aja bisa sekolah ya.
Monggo RIZQI_aksi 22 yang kedua. Ya. Sudah ketemu semua? Teman-teman, ikhwan wal akhwat? Sampun? Kalau sudah ketemu, monggo hitungan ketiga kita klik kirim bersama-sama dengan mengucapkan bismillah. Monggo. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga status yang kita buat pada kesempatan malam hari ini menjadi sebab kita mendapatkan kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja teman-teman sekalian, kalau sudah HP-nya boleh diamankan dulu ya. Mau dimasukkan tas juga boleh, dimasukkan ke saku juga boleh, masukkan ke kotak infak pun boleh. Monggo, biar kita akan mengikuti materi, kita akan sama-sama belajar dengan tema yang sangat luar biasa. Judul besarnya adalah quarter life crisis ya, kecemasan di usia seperempat abad, mungkin seperti itu Ustaz, dengan subjudul mengatasi kecemasan masa depan, karir dan juga jodoh. Tepuk tangan untuk kita semuanya dulu. Oke, luar biasa. Yang belum tepuk tangan berarti masih pegang HP. Oke, baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan itu kita sudah mulai masuk ke materi inti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah ke-67. Surat apa kira-kira teman-teman? Ya ikhwan? Al-Mulk. Kata saya, surat 67 surat Al-Mulk ayat kedua halaman sebelah kiri bagian atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala khalaqal mauta wal hayah, yang telah menciptakan kematian dan juga kehidupan. Tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling baik amalannya? Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, dari ayat ini kita sudah sama-sama mengetahui bahwasannya tidaklah seorang manusia itu hidup khususnya di dunia ini, melainkan pasti dirinya akan mendapatkan ujian, baik ujian, cobaan maupun masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Setiap manusia memiliki masalah yang berbeda-beda. Ya, maka ada orang yang punya masalah di keluarganya, ada yang punya masalah di tempat kerjanya, dengan teman-temannya, di masyarakatnya dan seterusnya. Yang pasti tidak ada manusia yang hidup tanpa masalah. Lebih spesifik lagi, Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan di dalam Al-Qur'an surah ke-29, surah Al-Ankabut di ayat yang kedua sampai 3. Halaman sebelah kiri bagian tengah teman-teman, nanti bisa dicek Quran pojok ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan begitu saja, ditinggalkan begitu saja, ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, ketika mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan mereka tidak diuji? Ya, ini pertanyaan dari Allah. Maka di ayat yang ketiga Allah jelaskan, walaqad fatanna alladzina min qablihim falaya'lamannallahu alladzina shadaqu wa laya'lamannal kadzibin. Maka dengan musibah, ujian, cobaan yang Allah berikan kepada orang-orang, khususnya orang-orang yang beriman, maka dengan ujian itu akhirnya diketahui siapa orang-orang yang benar imannya dan juga siapa orang yang dusta imannya. Jadi ujian itu ternyata akan menguak karakter asli manusia. Jadi teman-teman, kalau kita mau tahu karakter teman kita sesungguhnya itu bagaimana, coba uji. Ya, coba bikin dia marah seperti itu Ustaz. Saya pernah dapat teori seperti itu. Kalau kita mau tahu teman kita baik atau enggak, coba diuji bagaimana marahnya. Karena orang yang terpuji itu kalau marah bagaimana Ustaz? Dia tidak akan pernah mencela temannya. Dia tidak akan pernah melakukan cara-cara yang curang ya, yang negatif seperti itu, dan enggak pernah mencela temannya. Tetapi kalau teman yang buruk, mohon maaf, kita buat marah, wah yang ada dia ngabisin kita Ustaz ya, baik di depan maupun di belakang. Lebih lanjut lagi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, masih berkaitan dengan masalah.
Allah juga sampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di ayat yang ke-155, masyhur ayatnya, halaman kiri bagian atas. Bagaimana bunyinya? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, kata Allah. وَبَشِّرِس صَابِرِينَ. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, bahkan didahului dengan lam taukid ya Ustaz ya, penegasan bahwasannya Allah itu pasti akan benar-benar menguji manusia dengan berbagai jenis ujian dan cobaan. Di antaranya adalah al-khauf. Apa itu al-khauf teman-teman? Rasa takut gitu ya. Nah teman-teman, jadi ujian atau bentuk ujian pertama inilah yang kemudian berkaitan dengan tema kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu salah satu bentuk ujian yang Allah uji dan Allah coba pada diri seorang hamba adalah hadirnya rasa takut, hadirnya rasa cemas ya Ustaz ya, hadirnya rasa khawatir terhadap apa sih? Sudah disampaikan dalam poster ya. Pertama berkaitan dengan masa depan apa masa lalu? Masa depan yang lalu biarlah berlalu. Ya, ada kekhawatiran, Masya Allah gitu ya. Ada kekhawatiran manusia itu bagaimana dengan masa depannya. Ada kecemasan bagaimana dengan karirnya nanti. Ada juga yang kemudian merasa cemas dan khawatir siapa jodohnya Ustaz ya, bahkan dapat jodoh atau tidak. Sehingga mohon maaf teman-teman sekalian, ada sebagian teman-teman kita di luar sono ya, bukan di luar sana tapi di luar sono gitu ya, yang ternyata dengan kecemasan yang dia miliki, akhirnya mereka mencari jalan pintas yang mereka anggap untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang mereka rasakan. Maka di antara mereka ada yang mohon maaf untuk bisa mengatasi kecemasan di masa depannya. Tidak sedikit anak muda yang mendatangi sinten Ustaz? Mbah Dukun. Dukun ya Pak ya? Oh, Dukun tuh gua. Mbah Dukun, ngapain Mas? Sumpah belum sabar ini masa depan. Ya, mereka nanya ke Mbah Dukun, yang bahasa sekarang Mbah Dukun udah nggak laku Ustaz ya. Yang laku apa? Orang pinter bahasanya. Itu ada orang pinter situ, kita bisa meramalkan masa depan kita. Seperti itu. Karena merasa khawatir nanti masa depan saya bagaimana, akhirnya dia datang, katanya si orang pinter gitu ya, diramal. Pak, ya masa depan saya kira-kira bagaimana gitu ya. Oh, masa depan Anda bagus. Maka dengan jawaban itu membuat orang ini pede, padahal belum tentu masa depannya itu bagus. Tetapi ketika mendapatkan jawaban dari orang pinter itu, ya masa depan kamu suram, langsung seumur hidupnya nggak ada gairah ya. Ya, yang ada hanya putus asa, merenung ya Ustaz ya. Waduh, saya diramal hidup saya nggak bahagia. Bagaimana ini? Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, tidak sedikit anak muda di luar sana yang merasa khawatir dengan karir. Nah ini Ustaz ya, berkaitan dengan ma'isyah. Maka tidak sedikit kita menyaksikan dan mendapatkan berita betapa banyak orang-orang yang punya cita-cita, di mana orang ini menggapai cita-cita yang dia harapkan, mohon maaf, melalui cara yang salah. Ada yang ingin dia masuk ke dalam, bahasanya napa niku, angkatan ya Ustaz ya. Ingin masuk ke angkatan, dia tidak melalui jalur reguler, tapi dia melalui jalur khusus. Bagaimana jalur khususnya? Ya, ada amplop di bawahnya. Ya. Dia mau masuk ke dalam instansi lembaga untuk bekerja di sana gitu ya. Dia nggak mengikuti jalur reguler, jalur semestinya, tetapi dia gunakan cara-cara yang nggak betul. Di antaranya pakai ordal Ustaz. Apa itu ordal? Orang dalam, dah nggak usah tes gitu ya. Ini anaknya ini langsung terima. Seperti itu. Padahal yang namanya seperti itu, mohon maaf ya, riswah, suap tadi Ustaz, menggunakan orang dalam adalah hal-hal yang tidak dibenarkan dalam mencari kehidupan, menggapai cita-cita, atau mohon maaf tadi mengukir karir gitu ya. Karena khawatir, waduh saya nanti kalau nggak kerja bagaimana, akhirnya ditempuhlah cara-cara yang tidak tepat. Dan yang ketiga teman-teman, nah ini yang berat, masalah jodoh ya. Tidak sedikit anak muda yang karena kekhawatiran dengan jodohnya gitu ya, akhirnya dia menggunakan jalan pintas. Tadi sudah disebutkan, pakai makanan ikan, apa namanya Mas tadi? Pelet ya. Makanan ikan pun dipakai gitu ya.
Akhirnya ada orang-orang yang tadi datang ke Mbah Dukun, dia minta bagaimana strategi gitu Ustaz ya. Strategi cara untuk bisa meluluhkan hati si kerudung hitam gitu ya. Ada yang pakai kerudung hitam ya? Ya. Nah, untung banyak ya, nggak cuma satu. Bagaimana caranya supaya dia bisa kelepek-kelepek gitu ya bahasa anak muda. Bisa kelepek-kelepek dengan saya tanpa harus susah payah. Ya, nah kamu silahkan ambil bunga 8 rupa gitu ya, cuma 7 Ustaz ya. 8 gitu ya. Silahkan rendam dengan air zam-zam. Pakai air zam-zam juga. Ya, kemudian pakai ayat Quran. Sekarang itu raja-raja sihir tuh banyak yang pakai Quran Ustaz. Ya, semakin kesini sihir pun semakin canggih gitu ya. Maka hadirin dimulakan oleh Allah, ya tadi dia menempuh cara yang tidak tepat, dia gunakan pelet, dia gunakan guna-guna untuk membuat hati orang yang dimaksudkan itu tertarik kepada dirinya. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan saya, apakah cara yang seperti ini dibenarkan dalam Islam? Kurang semangat ini. Benar atau tidak? Tentu jawabannya adalah tidak. Lantas, nah kan begitu. Lantas bagaimana strategi yang tepat yang diajarkan dalam agama Islam untuk mengatasi kecemasan masa depan berkaitan dengan karir dan juga berkaitan dengan jodoh? Yang belum nikah angkat tangan. Yang putra dulu, yang ikhwan angkat tangan yang belum nikah. Husain angkat tangan saya. Ini gak ada yang angkat tangan, sudah nikah semua. Oh, coba saya tanya, siapa yang belum bekerja angkat tangan? Yang putra, yang ikhwan. Yang tinggi dong, ya udah mandi kan? Baik, ya baik. Yang sudah bekerja angkat tangan. Oke, baik, masya Allah. Kemudian yang belum menikah angkat tangan. Ya, yang sudah menikah angkat tangan. Oh, Mas Yusuf, dari menikah kan? Oh, masya Allah. Besok ya. Yang akhwat, yang belum bekerja angkat tangan. Ada? Yang sudah menikah angkat tangan? Baik, ada beberapa, luar biasa. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah, bagaimana strategi seperti itu yang dibenarkan dalam Islam untuk mengatasi kecemasan-kecemasan yang tadi sudah disebutkan? Ada rumusnya Ustaz. Bagaimana Ustaz? Masya Allah. Jadi nggak cuma matematika, fisika gitu ya yang ada rumusnya. Ternyata kehidupan mengatasi kecemasan pun juga ada rumusnya. Rumusnya gampang Ustaz. Apa itu? Duit. Apa Ustaz? Masya Allah, duit Ustaz. Duit ya. Kita kalau punya duit beres teman-teman ya, bisa beli jabatan, bisa beli hukum dan seterusnya. Tapi itu duit yang haram Ustaz ya. Nah, duit yang halal bagaimana? D itu kepanjangan dari apa teman-teman? Ya, singkatan dari doa. Kita akan kupas sedikit. Kalau banyak nanti waktunya habis. Nah, teman-teman dimuliakan oleh Allah. Ternyata upaya pertama yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kecemasan berkaitan dengan tadi masa depan, karir dan juga jodoh, maka yang pertama dan yang paling utama adalah apa tadi? Doa. Ini teman-teman. Ya, nanti awal akan kita bahas juga. Maka berkaitan dengan doa, Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah di ayat ke-186 Ustaz. Halaman sebelah kiri bagian bawah Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun," kata Allah. Jadi di situ Allah sampaikan, dan apabila ada hambaku yang bertanya kepada Muhammad ani tentang saya, maka jawablah sesungguhnya aku ini apa teman-teman? Qarib. Apa arti qarib? Dekat gitu ya. Maka bukti Allah dekat itu bagaimana? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya mengabulkan, kata Allah, setiap doa yang dimintakan kepadaku. Maka syaratnya apa? Falyastajibuli wal yu'minu bi. Maka hendaklah mereka menaati perintahku dan juga beriman kepadaku. Jadi teman-teman, di ayat ini menjadi salah satu ayat yang memerintahkan kepada kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pernah bersabda kepada salah seorang pemuda yang namanya terkenal sebagai salah seorang ahli hadis, sebagai salah seorang mufassir. Siapa kira-kira pemuda tersebut? Akbar. Yang mana Akbar? Ya. Siapa namanya? Husain. Ya, siapa Husain? Ibnu Akbar Abbas. Ya, hampir meleset sedikit ya. Yang bernama Ibnu
Abbas. Yang nama lengkapnya siapa Ustaz? Abdullah bin Abbas gitu ya. Maka Nabi Muhammad pernah bersabda, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak muda, saya akan memberikan beberapa wejangan ya. Saya akan memberikan kepada Anda beberapa nasihat. Apa itu? Yang pertama, yang terkenal itu ya, ihfazillaha ya fadka. Jagalah Allah, Allah pasti akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan senantiasa mendapatinya, selalu ada di hadapanmu. Yang saya ingat itu ada di hadis Arba'in juga. Maka kemudian Nabi melanjutkan, wa idza sa'alta fas'al ilallah. Ini teman-teman, kalau kita butuh sesuatu, maka mintalah kepada siapa? Allah. Jadi kalau kita ingin sesuatu teman-teman, dalam konsep tauhid yang diajarkan kepada kita sebagai umat Islam, maka yang pertama kali harus kita minta adalah kepada siapa? Allah. Maka wa idza sa'alta fas'al ilallah wa idza sta'anta fasta'in billah. Begitu pula ketika kita meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada siapa teman-teman? Allah. Itu teman-teman. Maka ada kisah yang sangat luar biasa berkaitan dengan doa ya. Ada kecemasan tadi. Teman-teman mungkin pernah membaca atau mendengar kisah 3 orang yang pernah terkurung di dalam gua. Pernah dengar belum Ustaz Rafi? Ya, 3 orang yang pernah terkurung di dalam gua gitu ya. Jadi dulu teman-teman saya ceritakan secara singkat saja. Pernah ada 3 orang yang mana mereka itu melakukan safar. Apa itu safar? Husain, safar itu apa Husain? Perjalanan dekat apa jauh? Panjang. Berapa meter Husain? Ya, perjalanan jauh begitu ya. Maka kemudian ketika mereka sudah merasa kelelahan, merasa capek, mereka akhirnya memutuskan untuk istirahat dan mencari tempat istirahat. Karena dulu belum ada homestay ya. Belum ada homestay, belum ada apartemen, hotel dan kos-kosan apalagi belum ada ya. Nah, akhirnya ditemukanlah sebuah gua, teman-teman. Ya, ada gua, wah itu ada gua gitu ya. Coba kita masuk istirahat di sana. Dan setelah ketiga orang ini masuk ke dalam gua tersebut, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Gempa bumi. Maka gempa bumi itu terjadi dengan apa itu? Goncangan yang sangat dahsyat ya, tapi tidak diukur SR-nya berapa saudara? Berapa skala liter gitu ya? Apakah 10, apakah 20 kita nggak tahu. Tetapi membuat batu-batuan yang berada di atas gua itu semuanya jatuh ya, hampir semuanya lah seperti itu, sampai ada batu besar yang jatuh, kemudian jatuh tepat di pintu gua itu, sehingga 3 orang tadi bisa keluar atau tidak teman-teman? Tidak bisa keluar. Maka kemudian salah seorang dari ketiga orang ini mengatakan, wahai teman-teman sekalian, bahasa kita tidak akan bisa keluar dari gua ini kecuali masing-masing kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah amal soleh yang pernah kita lakukan. Maka orang pertama teman-teman berdoa, dia mencari tempat yang supaya dia bisa khusyuk. Dia berdoa, ya Allah, saya itu punya orang tua yang sudah lansia. Setiap hari saya selalu mengutamakan orang tua saya daripada keluarga saya. Saya ketika pulang ke rumah langsung menuju ke peternakan untuk mengambil air susu hewan ternak yang saya miliki. Langsung saya berikan kepada orang tua, baru kemudian kepada keluarga saya gitu Ustaz. Maka suatu ketika saya terlambat. Nah kemudian ketika saya terlambat, saya langsung menuju ke peternakan memerah susu untuk orang tua dan keluarga saya. Langsung kemudian setelah terkumpul air susu itu, saya segera menuju ke orang tua saya. Tetapi sudah saya jumpai mereka ngapain kira-kira? Kok nggak ada yang jawab ini? Tidur apa meninggal? Ngapain saya? Husainnya mana ini? Ngumpet ya. Tertidur. Ya, akhirnya menjumpai orang tuanya sudah tertidur, akhirnya ditunggu teman-teman sekalian. Ya, ditunggu sampai bangun. Nah, ketika bangun barulah kemudian orang tuanya dulu baru diserahkan kepada keluarganya. Ya Allah, kalau engkau ridho dengan amal ini, tolong geserkan batu besar yang menutupi gua ini. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Apakah bergeser batunya? Bergeser tidak? Bergeser, tapi belum bisa membuat orang ini keluar. Masih geser sedikit gitu ya. Berapa senti sen? 5 cm gitu ya, geser. Bisa keluar belum? Belum Ustaz ya? Belum bisa. Orang kedua, ya Allah, saya punya saudara sepupu yang sangat saya cintai. Saking cintanya saya kepada perempuan itu, sepupu saya ingin mengajaknya untuk melakukan perbuatan yang haram.
Maka ternyata dia menolak, dan ternyata suatu ketika ya keluarga dari perempuan ini sedang mengalami krisis. Nah, ini sama kayak kita ya. Sama kayak kita, tema kita maksudnya. Sedang mengalami krisis ekonomi. Maka kemudian perempuan itu datang kepada saya minjem uang gitu ya, dengan syarat dia harus siap melakukan apa yang saya minta. Maka ketika saya minta dia melakukan hal yang haram, mau dilakukan perbuatan itu, perempuan itu mengatakan, bertakwalah kepada Allah. Maka dengan kalimat itu, ya Allah, saya merasa takut dan gemetar, maka saya kemudian tidak jadi melakukan perbuatan itu. Saya persilahkan perempuan itu pergi, bahkan saya lunasi hutang-hutang yang dia punya. Ya Allah, kalau engkau ridho, tolong geserkan batu besar ini dari gua tersebut. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Geser atau tidak batunya? Bergeser. Tapi sudah bisa keluar atau belum? Belum, betul sekali. Yang ketiga apa? Dia berdoa, ya Allah, saya dulu pernah punya karyawan, yang mana karyawan itu ketika waktunya saya gaji, tapi ternyata dia tiba-tiba pamit Ustaz. Bukan pamit, dia keluar tanpa pamit, resign bahasa kita, tanpa ya keterangan seperti itu. Ya tiba-tiba kemana gitu ya, ada urusan tapi nggak bilang sama bosnya. Maka yang harusnya katakanlah 5 juta saya serahkan kepada dia tahun ini, bulan ini, maka kemudian saya belikan hewan ternak ya, sepasang yang ternyata bertahun-tahun lamanya, akhirnya semakin banyak, ratusan bahkan. Dan ketika ternyata orang itu datang lagi untuk meminta jatah atau upah yang dulu dia belum terima ketika dia resign, maka ternyata ya dia bilang, ini hewan-hewan ternak ini yang jumlahnya ratusan adalah upahmu yang saya kembangkan, silahkan bawa. Ya dia merasa heran gitu ya karyawannya, masa iya sih, padahal kan cuma 5 juta gitu ya, tapi kok jadi 500 juta, katakanlah seperti itu saja ya. Maka dibawalah hewan ternak tersebut ya, maka kemudian orang ini mengatakan, ya Allah, kalau engkau ridho, tolong geserkan batu ini dari gua tersebut. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Geser atau tidak batunya? Geser. Akhirnya ketiga orang tadi bisa keluar dari gua tersebut. Maka teman-teman, kecemasan, kekhawatiran, rasa takut yang kita alami, maka yang bisa kemudian kita lakukan pertama kali adalah apa tadi? Berdoa. Belum selesai saat pembahasan doa. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ma min muslim yad'u bid'awatin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin, kata Nabi. Tidaklah seorang muslim itu berdoa. Ini teman-teman perlu kita perhatikan. Tidaklah seorang muslim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana doanya tersebut tidak mengandung unsur dosa dan tidak mengandung unsur memutuskan tali silaturahim, melainkan Allah akan mengabulkan doa tersebut dengan 1 dari 3 cara. Berapa Ustaz? 1 dari 3 cara. Kira-kira cara pertama apa Ustaz yang Allah kabulkan? Langsung mengabulkannya. Langsung mengabulkannya, tepat sekali. Maka Nabi bersabda, bisa jadi Allah langsung mengijabah doa yang diminta oleh hamba tersebut. Imma an tu'ajjala lahu da'watuh. Ya Allah, saya malam ini pengen snacknya, minumnya adalah kopi. Allah kabulkan, bener kopi gitu ya. Nah, ya Allah, saya besok pagi ingin makan bakso. Tiba-tiba ada apa itu? Tukang bakso lewat depan rumah, dikabulkan sama Allah. Ya Allah, besok saya ketika sekolah gitu ya, pengen masuk SMP ini, dikabulkan. Ya Allah, saya ingin masuk SMA ini, dikabulkan. Ya Allah, saya ingin masuk ke universitas ini, dikabulkan. Dan juga terkait dengan pekerjaan, ya Allah, saya ingin bekerja di sini, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara pertama, teman-teman. Tapi kalau misal kita berdoa kepada Allah, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan bertahun-tahun kok belum diijabah doa kita, bisa jadi Allah mengabulkan doa yang kita minta kepada Allah dengan cara yang kedua. Bagaimana caranya kira-kira? Dengan menundanya. Menundanya. Di mana Ustaz nanti dikabulkannya? Digantikan di akhirat Ustaz ya. Wa imma an yaddakhiraha fil akhirah Ustaz tadi. Dan bisa jadi doa itu betul tadi ditunda di dunia dan akan dikabulkan oleh Allah di mana teman-teman? Akhirat. Teman-teman, betapa banyak kita mendengar kisah. Ada remaja, nah ini juga remaja gitu ya, dia minta berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala, minta untuk menikah. Tapi ternyata apa teman-teman, ya dia sudah berdoa gitu ya, berusaha dia dekatkan dengan amal soleh. Ternyata ketika dia meninggal dunia, doa yang dia minta kepada Allah untuk menikah belum diijabah. Ya,
Bukan berarti doanya nggak dikabulkan teman-teman, tetapi bisa jadi Allah simpan doa tersebut sehingga nanti bisa dikabulkan di mana? Di akhirat. Karena Allah tahu teman-teman, kalau doa ini dikabulkan di dunia, yang namanya orang menikah harapannya kan ingin bahagia, Ustaz ya. Betul, Ustaz. Tapi ternyata kita melihat realitas saat ini teman-teman, betapa banyak orang yang menikah bukan membuat mereka semakin bahagia, melainkan justru membuat mereka semakin sengsara. Betul apa? Betul. Nah, kadang-kadang begitu saja. Sehingga apa yang terjadi teman-teman, Allah membuat dia tercegah dari perasaan ya kecewa, dari perasaan sakit hati, sedih. Kita kalau bicara kasus-kasus KDRT banyak Mas Mbak ya. Ya betapa banyak ya data-data, berita-berita yang sampai kepada kita yang berkaitan dengan ya apa itu komunikasi dalam keluarga atau apalah istilahnya seperti itu. Kasus-kasus di dalam rumah tangga. Sehingga betapa banyak yang akhirnya apa? Mohon maaf, mereka lebih memilih jalan mohon maaf pisah daripada untuk bersatu lagi. Karena mereka menganggap, oh ternyata hidup sendiri itu lebih bahagia. Maka dulu sempat ramai teman-teman ya, di kalangan anak muda itu apa istilahnya Ustaz takut menikah itu? Ada yang ingat mungkin ya? Intinya beberapa tahun yang lalu sempat ada yang marriage scary atau apalah istilahnya Ustaz ya. Jadi takut untuk menikah karena banyak fakta-fakta, cerita-cerita yang ada yang diungkap gitu, di-up gitu ya, yang kemudian kasus-kasus yang terjadi di dalam rumah tangga, apalagi perempuan gitu ya, sehingga mereka akhirnya takut untuk menikah. Dan alhamdulillah semakin kesini ya seperti itu sudah mulai hilang ya Ustaz ya. Seperti itu. Itu yang kedua teman-teman, doa kita ditunda dan dikabulkan di mana? Akhirat. Dan yang ketiga teman-teman kata Nabi, wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlah. Bisa jadi doa yang kita minta kepada Allah itu ternyata Allah ganti dengan cara yang berbeda. Dengan cara apa Pak Ustaz kira-kira? Yang lebih dihindarkan dari musibah gitu. Teman-teman pernah melihat kecelakaan di depan mata teman-teman langsung gitu? Pernah ya? Pernah? Ya lagi di jalan Ustaz mungkin ya. Di depan tiba-tiba kubrak gitu Ustaz ya. Teman-teman ketahuilah, bisa jadi yang menjadi korban pada kecelakaan itu bukan orang lain, melainkan siapa? Diri kita. Tetapi karena kita mungkin paginya, ya Allah, saya ingin ini, saya ingin itu, tetapi ternyata tidak Allah kabulkan seperti yang kita minta, tetapi Allah kabulkan dengan cara yang berbeda. Bagaimana caranya? Allah selamatkan kita dari musibah, dari bencana, dari kecelakaan yang mungkin seharusnya menimpa kita. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, setelah Nabi menyampaikan sabda ini di tengah-tengah para sahabat, apa komentar para sahabat? Qala idzan nukfir. Ya, kalau begitu wahai Rasul, saya akan memperbanyak doa. Apa jawaban Nabi? Allahu aktsar. Luar biasa. Allah lebih banyak. Apa lebih banyaknya? Memberikan sesuatu yang bahkan belum kita minta. Lalu Ustaz ya? Apakah kita pernah berdoa, teman-teman ya gitu misalnya, Mas Yusuf pakai baju seperti itu, baju warna apa itu Mas? Biru nafi ya. Mas Yusuf pernah berdoa minta baju warna nafi? Kayaknya enggak kan? Tapi Allah kasih, betul ya? Ada juga Mas Husain ya. Masuk lagi. Mas Husain pakai baju warna apa itu? Ya, pernah minta sama Allah pengen baju yang model begitu? Enggak kan? Tapi juga Allah kasih. Maka itu diantara makna Allahu aktsar. Allah lebih banyak memberikan karunia-Nya kepada kita meskipun kita tidak meminta kepada Allah. Itu yang pertama, kunci untuk mengatasi kecemasan adalah dengan doa. Baru satu udah berapa menit Ustaz ya? Yang kedua, apa punya kira-kira? Usaha. Betul. Teman-teman, surat 53. Surat apa kira-kira? Bintang apa bahasa Arabnya bintang? An-Najm. Di ayat ke-39 sampai 41, halaman sebelah kanan bagian bawah Allah berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah manusia itu akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang sudah diusahakan. Jadi kita itu akan mendapatkan apa yang kemudian kita terima berdasarkan dari apa yang kita usahakan. Kita nggak bisa dapat apa-apa ketika kita tidak berusaha. Ar-Ra'd teman-teman, di ayat yang ke-11 halaman sebelah kiri bagian bawah Allah sampaikan, ayatnya masyhur juga. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gitu kata Allah. Allah sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib
Allah tidak akan mengubah keadaan yang ada pada diri seorang manusia, pada diri seorang kaum, bahkan Allah sebutkan dengan istilah kaum gitu ya, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali kaum tersebut berusaha gitu ya, mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maka teman-teman, kalau kita ingin tadi berhasil, kita ingin sukses, maka hal yang harus kita lakukan yang kedua apa tadi? Usaha. Kita harus berusaha untuk mencapai apa yang kita harapkan. Ya Allah, saya ingin ini. Udah doa, maka harus diiringi dengan usaha. Jangan ya Allah, saya ingin apalah mungkin HP iPhone berapa Ustaz yang terbaru Ustaz? Saya tidak tahu Ustaz. Saya juga nggak tahu, makanya saya tanya gitu. iPhone kalau nggak salah 17, betul ya? 20 udah ada belum? Belum ada ya, mungkin bulan depan ya. Nah, ya Allah, saya pengen iPhone 17, tapi nggak berusaha, tapi nggak bekerja. Bayangannya gitu ya, iPhone akan hadir setelah dia berdoa, tidur pagi harinya. Wow, iPhone warna oranye apa itu? Dan seterusnya. Nggak mungkin seperti itu bisa terjadi tanpa adanya usaha. Maka Allah perintahkan kita teman-teman di dalam Al-Quran, surah Al-Jumu'ah di ayat yang ke-10 halaman kiri bagian atas. Bagaimana? Wa idza fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jadi ketika salat itu sudah ditunaikan, salat itu sudah dikerjakan, maka wabtaghu min fadlillah, fantashiru, bertebaranlah kalian di muka bumi ini untuk mencari karunia Allah. Artinya apa? Allah meminta kita untuk berusaha, itu teman-teman. Dan ketika kita sudah berusaha gitu ya, didahului dengan doa tentunya, maka doa yang kita, usaha yang kita lakukan harus linear gitu Ustaz. Ya, linear maksudnya bagaimana? Sejalan dengan cita-cita kita, dengan harapan kita. Kita misalnya, kalau misal kita ibaratkan kampus Ustaz, saya ingin masuk ke katakanlah jurusan kedokteran, tapi kita belajarnya mohon maaf bahasa Jawa. Nyambung betul Ustaz? Benar Ustaz. Betul ya. Berarti usahanya tidak linear. Seperti itu teman-teman. Maka teman-teman dimuliakan oleh Allah, masih ingat kisahnya bundanya Nabi Ismail siapa? Siti Maryam atau Hajar? Hajar gitu ya. Siti Hajar, kemudian kita dengar ceritanya, kita baca kisahnya ketika mohon maaf ya, sementara dititipkan oleh Allah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketika itu mendapatkan perintah dari Allah. Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar ketika itu hanya berdua di padang pasir. Ya, kemudian merasakan kehausan yang sangat luar biasa. Teman-teman, padang pasir, bayangkan panas atau tidak Ustaz? Panas sekali. Panas gitu ya. Maka saking panasnya membuat Ismail khususnya merasa kehausan, maka ibundanya tidak habis cara gitu ya. Maka ternyata dengan fata morgana yang terjadi, melihat di bukit Sofa ada air, lari ke sana. Ya, ternyata ketika sudah sampai, ada atau tidak Ustaz airnya? Tidak ada Ustaz. Tidak ada. Melihat ke bukit Marwah, wah ada air. Ternyata ketika ke sana, ada tidak airnya? Tidak ada. Apakah hal itu berlangsung hanya satu kali? Tidak. Ternyata tidak. Berlangsung berapa kali Ustaz kira-kira? 7 kali teman-teman. Maka ada istilah namanya sa'i. Apa itu sa'i? Lari-lari kecil. Dan itu ternyata mengingatkan kita kepada usaha yang pernah dilakukan oleh Siti Hajar untuk mencari air untuk anaknya, yaitu Nabi Ismail. Dan ada dua pendapat teman-teman. Pendapat pertama, air Zam-Zam itu muncul karena hentakan kakinya Nabi siapa? Ismail. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ya, sebagian ulama menyebutkan ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyamar menjadi manusia dan membawa tongkat, maka dipukulkanlah tongkat itu ke tanah dan kemudian muncullah air Zam-Zam seperti itu. Maka teman-teman mau ambil pendapat yang mana, tafadhol gitu ya. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, yang tidak bisa kita hilangkan setelah berdoa adalah usaha untuk menghilangkan apa tadi? Kecemasan, kekhawatiran terkait dengan masa depan, karir maupun jodoh. Ini baru dua Ustaz ya. Yang ketiga, apa itu teman-teman? Ikhtiar. Apa arti ikhtiar? Nah, apa arti ikhtiar nih? Ya boleh chat GPT silakan. Ikhtiar artinya berusaha dengan maksimal. Jadi teman-teman, ternyata usaha saja belum cukup, tetapi usaha yang harus kita lakukan adalah usaha yang secara sungguh-sungguh, secara maksimal teman-teman. Bahasa istilah kerennya apa itu? Maksudnya? Secara keseluruhan itu apa itu? Ya, totalitas tanpa batas. Itu makna ikhtiar.
Maka Allah sampaikan dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 69 teman-teman, "Waman jahada fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk menuju kami, ya, menuju kepada keridhaan kami, ya, maka akan kami berikan subul. Apa itu subul, Ustaz? Jalan, gitu ya. Akan kami berikan cara, akan kami berikan jalan, akan kami berikan kemudahan. Fasanu yasiruhu lil yusra. Dengan catatan usaha yang dilakukan tidak sekedar usaha asal-asalan. Maka teman-teman, yang namanya usaha untuk menggapai keberhasilan dan menghilangkan kecemasan tadi, usahanya itu mohon maaf, jangan usaha yang asal usaha. Maksudnya bagaimana kita melakukan usaha 1, 2, 3 kali gagal, akhirnya stop, sudah begitu. Itu bukan ikhtiar. Maka yang namanya ikhtiar itu adalah usaha tadi yang dilakukan secara maksimal, secara keseluruhan tanpa mengenal putus asa. Jadi kalau ada usaha yang kemudian dilakukan tapi kok gagal 10 kali gagal, dia putus asa, belum ikhtiar. Itu teman-teman. Terakhir yaitu T. Apa T kepanjangannya? Tawakal. Inilah poin pentingnya teman-teman, gong utamanya. Apa arti tawakal? Husain, tawakal apa, Sen? Nah, ya Sen, dikasih tahu temennya boleh ya, kerja kelompok dulu 1 menit ya. Apa? Berharap ya, berserah begitu ya. Berserah, berpasrah kepada siapa teman-teman? Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran di ayat yang ke-159 halaman kanan bagian atas, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Allahumma sayyiban nafi'an. Maka ketika kata Allah, kita sudah membulatkan tekad azam gitu ya, ya Allah saya ingin ini, maka hal yang harus dilakukan adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang bertawakal teman-teman, Allah sampaikan di dalam Quran surah 65 At-Talaq, ayatnya juga paling terkenal ini ya, berkaitan dengan tawakal. Di ayat yang ketiga halaman sebelah kiri bagian tengah, Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Kita bareng-bareng ikutin yuk. "Wa may yatawakkal." Monggo. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Artinya, ya, ini nggak usah diikutin, saya jelaskan aja ya. Artinya, barang siapa yang bertawakal, berserah, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu didahului dengan usaha gitu ya. Nanti akan kita bahas sedikit. Maka orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan dicukupi, Ustaz ya. Dicukupi segala kebutuhannya, dicukupi karirnya, dicukupi masa depannya, dan bahkan dicukupi jodohnya. Bagi siapa teman-teman? Mereka yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tawakal yang sebenarnya. Kok tawakal yang sebenarnya? Emang ada tawakal yang nggak benar, Ustaz? Ada nggak kira-kira, Ustaz? Gimana Ustaz? Nah, ternyata ada tawakal yang kurang benar, Ustaz. Nah, bagaimana maksud tawakal yang kurang benar? Maksudnya adalah dari segi bahasa. Kalau dari segi istilah, tawakal itu sudah berpasrah kepada Allah dengan didahului dengan usaha. Tapi kalau tawakal secara bahasa itu artinya hanya berpasrah saja. Maka tawakal yang mohon maaf kurang tepat adalah tawakal yang dilakukan tanpa adanya usaha. Contoh mohon maaf yang paling simpel, yang masih SMP angkat tangan. Ya, yang belakang betulan? Oh, masya Allah. Loh, ada raid juga ini. Weh, mau ketahuan ternyata. Wah, masya Allah ya. Ini hijrah tobat kayaknya ya. Biasanya loh. Nah, jadi teman-teman dimuliakan oleh Allah, ada orang-orang yang mohon maaf nih, apalagi raid kelas 9 itu ya. Ya ujian, tryout gitu ya. Bentar lagi mau TKA seperti itu. Saya pasrah nilai saya berapa, tapi enggak bela. Itulah makna tawakal yang kurang tepat. Itu masalah apa itu? Pelajar seperti itu. Masalah karir pun juga demikian. Masalah rezeki, Ustaz ya. Ada orang-orang di luar sana, bahkan Umar bin Khattab pernah menegur seorang laki-laki gitu ya, yang kerjaannya mohon maaf hanya ibadah saja di masjid, tidak mau bekerja. Ditegur sama Umar bin Khattab karena mohon maaf segala yang berlebihan itu kurang baik, bahkan dalam perkara ibadah. Itu teman-teman, silahkan dikupas nanti. Hah,
ibadah berlebihan kurang baik. Yang betul, iya, silakan, banyak ayat-ayat yang membuktikan mengenai hal itu gitu ya, berkaitan dengan ternyata ibadah itu harus sesuai porsi, kata niku. Jadi jangan sampai berlebihan, karena apa? Setiap yang berlebihan itu tidak baik. Makanya kalau obat berlebihan dosisnya ada istilah overdose. Kalau berpikiran lebih ada istilah namanya overthinking. Itu teman-teman, kembali ke tadi, maka orang-orang mohon maaf yang dia berkata rezeki itu kan sudah diatur oleh Allah. Ya benar ya Ustaz ya. Benar, Ustaz. Akhirnya dia mengatakan dengan landasan ayat itu gitu ya, wa ma fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Pokoknya semua yang ada di bumi itu rezekinya sudah ditanggung sama Allah. Akhirnya apa yang dia lakukan? Ya udahlah, saya duduk saja diam, nanti pasti akan ada rezeki yang datang. Seperti itu. Banyak dijumpai seperti teman-teman, dan mohon maaf, ini adalah tawakal yang kurang tepat. Meskipun ada kisah ya, meskipun kisah ini diperselisihkan derajatnya gitu ya. Sebagian mengatakan kisah ini tidak ada asalnya, berkaitan dengan Imam Syafi'i dan Imam Malik, Ustaz. Berkaitan dengan kisah apa itu? Anggur gitu ya. Nanti saya akan diulas lagi. Nah, kemudian teman-teman yang kedua, yang ketiga, berkaitan dengan jodoh. Ada yang bilang semua makhluk ini kan sudah diatur jodohnya. Setiap yang Allah ciptakan itu pasti sudah pasangan kan, ngerti niku nggih? Ya udah, saya di rumah saja menunggu ada laki-laki yang datang, begitu yang putri biasanya ya, atau yang putra, biar kena nanti tiba-tiba ada perempuan yang datang untuk menemui saya sebagaimana Nabi Muhammad dipinang oleh Khadijah, misalnya kayak gitu. Ya kali gitu ya. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, tawakal yang sebenarnya adalah berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan yang namanya usaha, sehingga berpasrah diri kepada Allah tanpa didasari dengan usaha, tanpa didasari dengan ikhtiar, tanpa didasari dengan doa. Maka hal yang seperti ini adalah tawakal yang kurang tepat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yuk kita amalkan diantaranya kisah Nabi Nuh alaihi salam ketika beliau berada di atas kapal terombang-ambing oleh ombak yang sangat luar biasa. Maka Allah ajarkan suatu doa di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, teman-teman, ayat 29 halaman kiri bagian atas. Waqul Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairun. Lanjutannya apa? Munzilin. Doa ini teman-teman luar biasa. Teman-teman, ini adalah salah satu doa yang sering saya baca, dan ternyata doa ini akan membawa kita kepada keputusan yang diridhoi Allah insya Allah. Maka kita berpasrah sama Allah. Ya Allah, tolong tempatkan saya, turunkan saya, posisikan saya pada tempat posisi yang Engkau ridhoi ya Allah. Kita pasrah bagaimana apapun yang Engkau kehendaki, tetapi tentu dengan apa tadi? Usaha. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah dengan cara-cara tadi yang sudah kita pelajari akan menjadi solusi dari kecemasan, kekhawatiran kita, rasa takut kita berkaitan dengan masa depan, khususnya mengenai karir dan juga jodoh. Silahkan teman-teman amalkan dan tingkatkan kualitas iman kita, ketakwaan kita kepada Allah, wabil khusus tawakal kita kepada Allah. Allah pasti akan memberikan jalan keluar pada setiap permasalahan hidup yang kita hadapi. Demikian Ustaz yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator untuk menuju ke sesi berikutnya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran Ustaz Rizky yang telah berikan Mu'ibah hasanah yang semoga memecah masalah kita semua. Yang tadi mukanya berat semakin ringan, yang ringan semakin berat, tapi semakin tidak ada masalahnya, Pak. Baik teman-teman sekalian, sebenarnya tadi maaf sekali ada dua sesi. Sebenarnya ketika Ustadz Rizky tadi menjelaskan 2 poin, tadi harusnya ada tanya jawab karena waktu juga hujan dan malam, maka kita jamak jadi 1 pertanyaan di akhir ketika Ustadz Rizky sudah selesai. Baik teman-teman sekalian disampaikan bahwa di sini ada 2 door prize, untuk 2 penanya, sahabat. Agar adil, penanya maka kita pilih 1 ikhwan 1 akhwat, ya satu-satu dulu. Kalau nanti kok nggak ada di salah satu pihak, kita lemparkan ke yang ada pertanyaan. Baik, daftar belanja pertanyaan yang panjang tadi yang sudah disiapkan
Silahkan disiapkan dan kami persilakan untuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk yang ikhwan terlebih dahulu. Silahkan, ada yang mau bertanya? Oh, langsung Mas Yusuf. Ini bertanya Ustaz, izin Ustaz. Ini kami di situ saja sambil berdiri ya. Ustaz. Siap. Baik, kami berikan mic dan Ustaz Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz izin bertanya, ini kan berkaitan tentang mental juga ya. Dan ini tadi yang penjelasan antum itu kan duit ya, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Ustaz, usaha itu kan kita mendapatkan tadi yang apa namanya? Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai kaum tersebut berusaha mengubah keadaan mereka sendiri gitu. Dan ikhtiar, berusaha dengan maksimal. Siapa yang bersungguh-sungguh mencari ridho Allah, maka Allah akan memberikan jalan. Kemudian tawakal, artinya kita berserah kepada Allah gitu. Artinya kan tadi tugas kita berdoa, berusaha, ikhtiar, dan tawakal. Bertawakal itu kan menyerahkannya semua kepada Allah, bagaimanapun hasilnya gitu. Nah, kemudian bagaimana kita dengan cara kita bijak menyikapi ada pernyataan yang menurut anak itu aneh ya, seperti apa ya, hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Dan ada juga pepatah Arab yang bilang manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Maksud anak nggak tahu itu juga bersumber dari mana dan apakah memang itu jaminan dari Allah gitu. Itu bagaimana kita menyikapinya, karena untuk bersungguh-sungguh itu seperti duit tadi itu kan yang pastinya saudara-saudara kita di Gaza Palestina kan pasti mereka itu yang lebih maksimal gitu. Dan kalau kita lihat kondisi mereka, memang Allah masih belum apa namanya, masih belum sampai saat ini ya masih keadaannya ya sangat memprihatinkan gitu. Ya jadi itu yang saya tanyakan, bagaimana kita menyikapi pernyataan yang seperti itu gitu. Jazakumullah khair. Baik, terima kasih Mas Yusuf atas pertanyaan yang terkait dengan tadi kegelisahan baik yang ditarik dari redaksi hadis maupun mahfudzat Ustaz. Tampaknya apakah ditanggapi terlebih dahulu Ustaz atau pertanyaan berikutnya ditanggapi langsung Ustaz? Bisa ya? Langsung aja ya? Iya, nanti biar. Baik, pertanyaan luar biasa dari Ustaz Yusuf, Masya Allah ya. Jadi yang pertama Ustaz, kaitan dengan kalimat manjada wajada dan juga hasil tidak mengkhianati usaha atau usaha tidak mengkhianati hasil, seperti itu ya. Teman-teman, kalimat ini tidak sepenuhnya salah, tapi tidak sepenuhnya benar gitu ya. Tinggal bagaimana kita memahami konteks kalimat ini, seperti itu. Kalau kita lihat secara teks, bagus ya Ustaz ya? Bagus sekali. Nah, ini merupakan motivasi gitu ya. Bahwasannya ketika kita ingin berhasil maka harus ada usaha. Tetapi ada unsur yang kurang tepat, di mana ketika seseorang menggantungkan keberhasilan itu hanya dari usaha. Mafhum ya? Masuk ya? Karena betapa banyak orang-orang yang kemudian dia tawakalnya bukan kepada Allah, tetapi tawakalnya kepada usaha. Sehingga dia mengatakan, mohon maaf, seperti orang-orang non-muslim, mereka mengatakan seperti itu. Jadi kita tuh kalau mau sukses, kerja ya, tanpa disandarkan kepada siapa? Allah. Maka Allah kisahkan dalam Quran seseorang yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, seseorang yang diberikan anugerah harta yang luar biasa. Siapa itu? Qarun. Apa Qarun mengatakan? Usaha, harta yang dia punya, keberhasilan yang dia miliki didasari karena apa tadi? Usaha dia saja, tanpa disandarkan kepada Allah. Maka ketika kalimat itu berhenti sampai di situ Ustaz, maka itulah yang kurang tepat. Karena apa? Bisa membawa kepada pemahaman keberhasilan itu hanya ditentukan dari usaha tanpa disandarkan kepada Allah. Seperti itu Ustaz. Jadi intinya kalimat itu nanti tadi bisa benar dan juga bisa salah, tergantung bagaimana konteks kita memahami, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman berkaitan dengan saudara kita di Gaza. Teman-teman dimuliakan oleh Allah, betul sekali mereka dalam mengamalkan duit tadi, saya kira lebih optimal dan maksimal Ustaz daripada kita sendiri. Tapi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ada sesuatu hal yang berbeda. Apa itu? Terkadang Allah Subhanahu wa taala ingin menguji hamba yang lain dengan cara ujian yang berbeda.
Maka Allah sampaikan tadi Al-Baqarah 155 ya, bentuk ujian yang Allah berikan itu kan Allah sebutkan di situ 5 ya. Pertama apa? Wal khauf wal ju' ya, rasa takut, rasa lapar, wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, kemudian nafs jiwa, harta, dan juga wathamarat. Apa itu? Buah-buahan. Jadi makna Allah menyebutkan 5 ini teman-teman, artinya setiap manusia itu memiliki dan mengalami ujian yang berbeda-beda. Di Palestina mendapatkan ujian yang seperti itu, jangan kita kira kita di Indonesia tidak mendapatkan ujian. Ya, ternyata teman-teman kalau kita melihat dan kita membuka dengan mata terbuka, kita pun juga sedang mendapatkan banyak apa? Ujian, begitu ya. Mungkin bukan dengan ujian penjajahan, Ustaz, tetapi mungkin dengan ujian hawa nafsu kita secara personal. Tetapi kalau kita bicara secara luas, bisa jadi ada kebijakan, mohon maaf, yang kita merasa terkekang dengan kebijakan itu yang berkaitan dengan konsep Islam, bisa jadi ya, sehingga masing-masing ada ujiannya. Maka teman-teman, saya tadi ingat dengan salah satu ayat surat 57 Al-Hadid teman-teman, ayat 22 sampai 23 halaman sebelah kiri bagian bawah. Apa kata Allah? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir, kata Allah. Maka tidak ada musibah pun yang menimpa diri kalian dan juga menimpa atau terjadi di muka bumi ini, melainkan semuanya sudah ditetapkan oleh Allah sebelum terjadi. 2-3-nya luar biasa teman-teman. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Supaya apa? Ujian tadi teman-teman Allah buat supaya kita sebagai seorang manusia tidak terlalu bersedih hati, kesedihan yang mendalam, Ustaz, larut dalam kesedihan, supaya tidak seperti itu terhadap apa yang luput dari kita. Wala tafrahu bima atakum, dan tidak terlalu berbangga dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Sehingga teman-teman, jawabannya adalah yang pasti Allah memberikan kepada kita ujian yang berbeda-beda. Nah, kebetulan saudara kita di Palestina bentuk ujiannya luar biasa, ya sangat memprihatinkan seperti itu, Ustaz. Tetapi kita juga ternyata sedang mendapatkan ujian dalam bentuk yang berbeda. Wallahu a'lam. Ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Rizky yang telah menjawab pertanyaan dari Mas Yusuf tadi. Mas Yusuf, sudah cukup atau mau disampaikan lagi? Sudah cukup, Ustaz? Oke. Terima kasih, jazakallahu khair. Untuk berikutnya ada pertanyaan dari akhwat. Silakan, ada yang mau bertanya, ajukan tangan dulu. Silakan. Kesempatan berharga tidak datang 2 kali, mungkin besok setelah bulan depan barangkali. Ya, maka hari ini mumpung bertemu dengan Ustaz Rizky, ada yang mau bertanya, daftar belanjaannya dikeluarkan, pertanyaan yang banyak tadi. Mungkin barangkali itu pertanyaan kegelisahan. Silakan. Kok kayak senyum-senyum kok iki, ya Allah. Monggo yang beri, silakan. Ini ada yang ngacung cuman tidak rata-rata air mungkin Ustaz ini, jadi nggak kelihatan. Ada belum? Nggak ada nih, serius? Oh ada, ada bapak yang jilbab hitam. Nah ya, tengok-tengok. Nah, silakan. Tak apa-apa, Mas. Sudah terang. Monggo Mbak. Tidak apa-apa. Kalau tidak ada, kita serahkan ke laki-laki lagi. Tidak apa-apa, ikhlas. Ikhlas. Yang putra, silakan diikhlaskan. Ada satu tuh tak mau langsung ngacung. Ini mesti masalahnya mau akeh kok yang mau semangat yang ngacung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu izin perkenalan, nama saya Dimas Kurniawan, biasa dipanggil Dimas. Mau izin bertanya, Ustaz.